saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 15 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lolotando. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Dikau, dan saat ini mau mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya. Utuslah Roh Kudus-Mu membimbing kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dari Injil hari ini khususnya ayat 16 dikatakan Yesus memilih orang-orang yang ingin diselamatkan, dan orang-orang yang ingin diselamatkan itulah kita semuanya yang mengimani Yesus. Keterpilihan ini bukan kebetulan, bukan pula karena keinginan kita, tapi Yesus yang punya rencana, Yesus yang mencintai kita. Tetapi karena cintanya pula, Dia mau supaya kita membagikan cintanya, belas kasihannya, keadilannya, kemurahannya, terlebih contoh-contoh yang telah ditunjukkannya untuk kita bagikan, untuk kita itu sharekan kepada dunia di mana kita berada. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, supaya kita menghasilkan buah-buah, bahkan buah itu tetap pada diri kita, supaya kita juga mengalami damai, sukacita, dan keselamatan. Tetapi saudara-saudari, dalam bacaan pertama hari ini ada masalah serius. Ketika para rasul di Yerusalem mengatakan dalam bacaan pertama, khususnya Kisah Rasul bab 15 ayat 24. Para rasul mengatakan, "Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapatkan pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka." Nah, apa yang diajarkan, atau ajaran apa yang menggoyangkan iman umat perdana di Antioquia? Dalam Kisah Rasul bab 15 ayat 1, jadi dalam bab yang sama tetapi pada ayat 1 dikatakan bahwa beberapa orang dari kalangan Yudea datang ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudari di sana itu dengan ajaran sesat. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, menurut mereka keselamatan datang karena sunat. Maka karena itu Paulus sangat keras menentang, bahkan bersama dengan Barnabas mereka pergi ke Yerusalem mempertanyakan, betulkah orang harus disunat supaya memperoleh keselamatan? Dan ternyata tidak benar. Hanya sunat hatilah yang menentukan keselamatan, bukan sunat fisik. Yesus pun juga mengatakan kepada kita semua dalam Matius bab 23 ayat 23, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan." Yesus menginginkan keadilan dalam hidup, kesetiaan, dan juga belas kasihan.
Itu yang paling utama. 3 hal yang utama: adil, belas kasih, dan setia. Bukan sunat fisik, tetapi sunat hati. Maka saudara-saudari, kalau kita memperoleh kebahagiaan bukan karena kita melakukan hukum-hukum, aturan-aturan setiap hari, tetapi karena kita mau ikut sesuai dengan ajaran Yesus, mau mempraktekannya, contoh-contoh pengorbanan dan kemurahan belas kasihan daripada Yesus. Maka karena itu juga dalam Perjanjian Lama, Ulangan bab 30 ayat 6 sangat ditekankan pentingnya itu sunatan hati. Dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu diperoleh karena kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itulah panggilan utama kita. Karena memang itulah sampai Yesus memilih kita untuk berbagi kepada dunia, berbagi kasih. Akhir-akhir ini seperti kemarin, Bapak Paus mengajak seluruh umat beriman dari berbagai agama untuk berdoa, untuk berpuasa dan beramal kasih. Karena kita tahu hanya dengan berdoa, hanya dengan berpuasa dan beramal kasih, kita memenuhi panggilan Kristianitas kita, panggilan kita sebagai orang beriman untuk saling berbagi sukacita, berbagi kasih dalam kehidupan setiap hari. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami Kau pilih menjadi murid-murid-Mu supaya beroleh keselamatan bukan karena sunatan fisik tetapi sunatan hati, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan yang kami praktekkan dalam hidup setiap hari. Semoga kami tetap melaksanakannya dan mau setia taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.